Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Heru Wardoyo, NIM 1803060022. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Fiser dan uji student. Yang pertama, uji Fiser. Uji Fiser merupakan uji yang digunakan untuk melakukan analisis pada dua sampel yang independen yang jumlah sampelnya yang relatif kecil atau biasanya kurang dari 20 dengan skala data nominal atau ordinal. Uji Fiser ini uji alternatif yang digunakan apabila uji chi-square tidak memenuhi syarat, maka alternatifnya adalah uji Fiser. Kemudian data diklasifikasi ke dalam tabel kontingensi 2x2. Uji ini juga dapat dijadikan sebagai alternatif penggantian uji square jika nilai harapan dari sel pada tabel yang kurang dari 5. Untuk penjelasannya lebih lengkap bisa kita lihat artikel sebelumnya tentang uji Fiser. Kegunaan uji Fiser. Uji Fiser excess test merupakan uji alternatif ketika uji chi-square tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Misalnya, nilai expectation di chi-square lebih dari 20% atau tidak ada nilai ekspektasi tabel lebih kecil dari 5% jika menggunakan tabel 2x2. Maka dari itu, jika chi-square tidak memenuhi persyaratan, uji alternatif adalah Fiser. Spesifikasinya, datanya itu harus nominal atau ordinal. Lalu data disusun dalam tabel kontingens 2x2. Berikut adalah rumus uji Fiser, di mana P adalah nilai yang lalu ada A, B, C, D itu adalah nilai dalam tabel kontingensi. Sedangkan yang N adalah frekuensi total. Contohnya, berikut adalah contoh dari uji Fiser. Seorang mahasiswa melakukan penelitian atau seleksi pada ternak sapi siap jual. Selanjutnya diambil sampel sebanyak 15 ternak dengan 6 jantan dan 9 betina dengan menggunakan alfa 5%. Berikut teks seleksinya, tabel tes seleksi. Untuk yang jantan, ada 6 ekor yang lulus, dan yang tidak lulus ada 0, total 6. Lalu yang betina, yang lulus hanya 1 ternak, yang tidak lulus 8 ternak, total 9, dengan jumlah keseluruhan total 15. Peluang kemunculan data. Dengan mencari data yang bukan P sama dengan A ditambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D per N kali A kali B kali C kali D. Dan dapat kita hasilkan atau dapat dengan jumlah sama dengan 0,0336. Peluang kemunculan lainnya. Untuk mencarinya, kita menggunakan P sama dengan A ditambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D per N kali A kali B kali C dan kali D. A-nya A tambah B mendapatkan hasil 6, C tambah D mendapatkan hasil 9, yang A tambah C mendapatkan hasil 7, yang B tambah D mendapatkan hasil 8 per N6, yang A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, C sama dengan 8 dan N-nya sama dengan 15 dengan hasil 0,0014. Jadi besaran probabilitas P atau volume sama dengan 0,0336 ditambah 0,0014 itu sama dengan 0,035 lebih kecil dari 0,05.
Selanjutnya kita masuk kepada uji student. Pengertian uji student atau t-test. Student t-test adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. Student T atau student t-test disebut juga dengan istilah one sample t-test atau uji T satu sampel. Oleh karena itu di sini menggunakan satu sampel. Kegunaannya, uji T1 sampel digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu konstante tertentu atau nilai hipotetis. Untuk rumusnya sendiri, uji T untuk satu sampel rumusnya T sama dengan X dikurang U per S per sigma N. Dengan T sama dengan koefisien X mean sampel, U mean populasi, yang S standar deviasi sampel, dan yang N sama dengan banyaknya sampel. Berikut contohnya. Kita ambil contoh yang sederhana. Sebagai contoh uji student adalah penelitian yang bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan yang bermakna atau rata-rata tinggi ternak kuda di daerah A dengan rata-rata tinggi ternak kuda di Indonesia. Rata-rata atau harapan tingkat ternak kuda secara nasional, misalnya itu ada 150 cm, itu tinggi rata-rata di Indonesia. Maka penelitian tersebut menguji apakah terdapat perbedaan bermakna rata-rata tinggi kuda di daerah A dengan rata-rata tinggi kuda di Indonesia, yang tingginya itu 150 cm. Misalnya, ternak kuda di daerah A yang menjadi sampel penelitian sebanyak 50 ternak. Maka apabila hasilnya nanti misalkan rata-rata tinggi kuda yaitu 145 cm, apakah 145 cm ini berbeda signifikannya secara statistis dengan 150 cm pada tingkat kepercayaan penelitian 95%. Dan ini menggunakan tanda tanya. Disinilah fungsi dari uji T student untuk menjawab hipotesis tersebut. Berikut tabel yang kita dapat dengan hasil penelitian tinggi badan ternak kuda dengan rata-rata atau mean 145,5, dengan tinggi rata-rata di standar nasional atau tinggi rata-rata kuda di negara Indonesia, yaitu 150 cm. Berikut daftar kuda-kuda yang berbeda tingginya. Kuda pertama dengan tinggi badan 145, kuda yang kedua 143, dan seterusnya hingga kuda yang ke-20 145. Dengan rata-rata tinggi kuda 145,5 cm. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.